Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita dapat lihat ramai YouTuber daripada Indonesia seperti Abang Ray, Malindo Damai dan juga Cak Lonjong mereact kejadian-kejadian berlaku dan juga tempat-tempat yang menarik di Malaysia. Adakah tempat-tempat di Indonesia ni tak menarik? Saya rasa tidak. Dan kali ni, apa salahnya kalau kita react apa yang ada di Indonesia? Jom. Hari ini kita akan tengok 10 tempat wisata ataupun pelancongan yang murah di Indonesia. Yang ni diceritakan ataupun dikumpulkan oleh channel Wakil Rakyat. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan share juga channel Perihal Dunia ya. Dan kita teruskan. Rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan objek wisata menarik di dalamnya. Berbagai macam objek wisata bisa kita temukan di Indonesia dengan mudah. Biasanya, budget yang harus disiapkan untuk menunjang liburan tentunya membutuhkan budget yang tidak sedikit. Terlepas dari itu semua, ternyata Indonesia memiliki beragam destinasi wisata asik yang masih memberikan harga murah bagi siapa saja. Penasaran dengan objek wisata murah yang ada di Indonesia? Berikut destinasi wisata asik dan murah di Indonesia yang berhasil dirangkum oleh Wakil Rakyat. Okey, ini menurut channel Wakil Rakyat lah. Dah keluar subscribe. Jangan lupa subscribe dan like juga channel Wakil Rakyat ni. Tapi sebelumnya jangan lupa ya guys untuk subscribe channel Wakil Rakyat biar kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari kami. 10. Flores. Flores Susunan ni memang cantik. Mula-mula dah nampak laut yang biru, air yang jernih. Memang sangat cantik dengan pulau ni macam ni kan. Okey, kita teruskan. terkenal dengan kekayaan budaya dan wisata baharinya yang indah. Salah satunya Danau Kelimutu yang sempat mewarnai lembaran uang Rp5.000 dulu guys. Ada sebuah sudut menarik yang patut dikunjungi dari Danau Kelimutu, yaitu Tiwu Atambupu atau yang biasa dikenal dengan sebutan Danau Tiga Warna. Banyak sekali cerita mengiringi danau ini, salah satunya soal warna danau yang selalu berubah-ubah dari biru, merah, hingga putih yang dipercayai mencerminkan situasi yang terjadi di Indonesia. Mungkin ada di kalangan penonton boleh bagi tahu saya secara saintifik ke apa yang sebenarnya berlaku kepada air danau ni, sebab dia boleh berubah-ubah warna kan mengikut keadaan di Indonesia. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah ya. Gimana guys? Pastinya cukup menjanjikan bukan untuk memasukkan Flores di list next trip kamu? 9. Padang. Jalan-jalan ke Padang memang sudah menjadi salah satu pilihan berlibur yang paling pas. Selain banyaknya tiket promo pesawat murah mulai dari Rp400.000 dari Jakarta, biaya penginapan di Padang pun juga relatif murah loh guys. Ditambah lagi banyaknya tempat wisata menarik yang dapat dikunjungi di Padang. Okey, kalau kita berbicara tentang Padang ni, di Malaysia ni memang terkenal dengan nasi Padang. Mungkin rasa dia sama seperti yang ada di Padang Indonesia, sebab kebanyakan peniaga di sini pun yang menjual nasi Padang ni berasal dari Padang Indonesia. Kita teruskan lagi. Jika kamu ingin melihat wisata yang kaya akan legenda, maka kalian harus mengunjungi Pantai Air Manis. Di sana terdapat batu yang dipercaya sebagai lokasi legenda Malin Kundang. Pantai ini terbuka untuk umum dan gratis. Okey, di Indonesia terkenal dengan Malin Kundang. Malin Kundang sampaikan ada sinetron dulu sampai ke Malaysia juga sinetron tu terkenal. Tapi di Malaysia dengan kisah yang sama seperti Malin Kundang ni, kita panggil sebagai tanggang. Kalau di sana seorang pemuda bernama Malin Kundang, kita sini tanggang lah. Memang kisahnya sama, mungkin disebabkan perkaitan budaya antara Indonesia dan juga di Malaysia, dan pada ketika tu sebenarnya belum wujud lagi Malaysia ataupun Indonesia. Okey, kita teruskan. Jadi, kalian nggak perlu membayar tiket masuk jika berkunjung ke sini. Satu lagi tempat wisata Padang yang penuh akan cerita sejarah yaitu Jembatan Siti Nurbaya. Di dekat jembatan terdapat sebuah taman yang sangat cantik yang dinamakan Taman Siti Nurbaya.
kamu dapat berfotoria sambil menikmati suasana alam di sekitar yang indah. 8. Berau. Mungkin di antara kalian masih banyak yang belum tahu di mana itu kota Berau. Kota ini terletak di Kalimantan Timur dan banyak terdapat wisata alam yang sangat indah. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kepulauan Derawan. Kepulauan yang sangat terkenal dengan airnya yang jernih dan Ya, betul. Kita tengok air dia memang jernih, boleh sampai ke pasir tu. Saya nampak tu. Walaupun hanya di video, tapi saya dapat rasakan, bayangkan kecantikan kawasan Berau ni. pasirnya yang putih ini sudah sangat terkenal di kalangan pecinta wisata bahari. Tidak hanya turis lokal, wisatawan dari berbagai penjuru dunia pun datang ke sini untuk menikmati keindahan bahari Indonesia. Ada juga Danau Labuan Cermin yang memiliki air danau sejernih kristal. Tengok, kita boleh nampak tu. Video yang dia ambil ni memang jernih, seolah-olah kristal kan, macam dia cakap tadi. Memang saya pun macam speechless lah. Memang sangat cantik. Kalian pun dapat langsung melihat biota air tanpa harus menyelam. Jika masih kurang puas, kalian dan rombongan dapat juga menyewa kapal seharga Rp200.000 untuk mengelilingi danau dan menikmati semilir angin sepoi-sepoi dari pepohonan rimbun di sekelilingnya. 7. Gorontalo. Objek wisata yang pertama adalah Bukit Layang. Kamu yang ingin melihat indahnya kota Gorontalo dan Wah, saya bayangkan apabila tengok video ni, saya bayangkan saya berada di salah satu puncak bukit dan kita tengok matahari terbenam ataupun matahari terbit. Nampak memang cantik kawasan ni. dari ketinggian bisa berkunjung ke bukit ini. Kamu hanya perlu mengeluarkan tenaga untuk mencapai bukit yang memiliki ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut. Tetapi jika kalian tidak suka mendaki, kalian jangan khawatir dulu guys. Kalian bisa melakukan wisata laut, salah satunya di Olele. Berbagai aktivitas olahraga bahari, dari snorkeling sampai diving, bisa kalian nikmati di sini. Liburan di Gorontalo juga tidak perlu mengeluarkan kocek yang banyak loh guys, karena sederet penginapan murah dapat kalian nikmati dari harga mulai dari Rp160.000. Dijamin liburan kalian di Gorontalo akan sangat menyenangkan dan rasanya ingin balik lagi. 6. Malang. Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menyediakan banyak sekali objek wisata menarik di dalamnya. Berbagai macam objek wisata lengkap tersedia di kota yang mendapat julukan sebagai kota apel ini. Malang memiliki Kota hawa yang apel, sejuk, membuat kota ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat liburan keluarga yang menarik. Dalam video ni dikatakan bahawa tempat ni sejuk. Mungkin anda boleh komen di bawah berapa suhu di kawasan Kota Malang ni. Sebab di Malaysia kita pun ada satu lah kawasan yang sejuk di Semenanjung. Kita panggil Cameron Highland. Jom Minggu memang sangat padat lah. Ada di Sabah juga, Kundasang. Dua-dua tempat tu saya dah pergi. Jom kita teruskan tengok Kota Malang. Kota ini ada banyak sekali objek wisata murah yang bisa kalian kunjungi, seperti Jatim Park 1, Jatim Park 2, Eco Green, Batu Nek Spektakuler, dan Museum Angkut. Nah, kalian tinggal pilih yang mana guys? 5. Yogyakarta. Siapa sih yang gak kenal Yogyakarta? Salah satu kota di Jawa Tengah ini memiliki banyak beragam wisata, baik wisata kuliner maupun wisata alam yang menarik. Selain menarik, tentu saja biaya hidup di kota ini juga terjangkau loh guys. Bahkan lebih serunya, banyak tempat wisata yang gratis loh guys. Gimana, kalian penasaran akan kota ini? Ajak teman-teman kalian semua untuk datang ke kota ini. Okey, kota Yogyakarta ni memang salah satu tempat lokasi di mana popular lah di kalangan pelancong-pelancong Malaysia yang berkunjung ke Indonesia. Dan kita dapat dengar tadi dia kata banyak lokasi yang percuma. Mestilah tempat ni menarik kan. Okey, kita teruskan. Jamin pasti seru guys. 4.
Pulau Tidung. Bagi warga Jakarta yang sudah bad mood dengan suasana kota yang penuh dan sesak, nggak ada salahnya guys untuk menyeberang ke Pulau Tidung. Pulau Tidung merupakan salah satu bagian dari Kepulauan Seribu yang lokasinya dekat dengan Jakarta. Panorama pantai yang cantik dengan nuansa pasir yang putih dan luasnya hamparan laut bakal memanjakan mata kalian semua. Wah, kita tengok tu ikan sangat jinak bermain-main dengan para wisatawan ataupun pelancong yang mandi di sekitar Pulau Tidung ni. Sangat menarik. Keindahan alam bawah lautnya wajib banget untuk dieksplor. Lebih murah jika kalian pergi bersama rombongan guys. 3, Madura. Destinasi wisata Madura sudah mulai dikenal oleh banyak traveler loh guys. Di antaranya seperti karapan sapi. Ini memang tak ada di Malaysia. Perlumbaan lembu ataupun sapi memang tak wujud. Kalau kita tengok ni memang seolah-olah ini merupakan satu aktiviti kampung. Dan kalau kita berada di kawasan tu, saya dapat bayangkan kemeriahan kawasan di sekitar kawasan lembu perlumbaan sapi ni. Kita teruskan. Gili Labak, air terjun Toroan, dan masih banyak lagi. Air terjun ni terus ke laut Siapa boleh pastikan atau confirmkan, tolong minta tolong untuk komen di bawah, sebab susah nak jumpa air terjun yang terus terjun menghala ke laut. Okey, jom kita teruskan lagi. Selain wisata alam, Madura juga memiliki wisata kuliner yang sangat memanjakan lidah kita semua. Antara lain adalah bebek Madura, rujak dulit, dan kaldu kokot. Dan tentunya harganya bersahabat dengan kantong guys. Meski jarak dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya cukup jauh, namun kalian gak akan menyesal menghabiskan waktu liburan di sini. 2, Banyuwangi. Okey, Banyuwangi. Adakah Banyuwangi ni bermaksud air wangi? Sebab setahu saya Banyu dalam bahasa Jawa adalah air. Dan wangi lah kot. Mungkin anda boleh komen di bawah maksud Banyuwangi ataupun berikan sedikit sejarah macam mana boleh dapat nama Banyuwangi. Kita teruskan. Tak heran ya guys kalau Banyuwangi sempat mendapatkan penghargaan dari PBB tahun lalu. Banyuwangi memiliki banyak segudang objek wisata indah seperti Waduk Bajul Mati, Gunung Raung, Gunung Ijen, Pantai Pelengkung, dan sebagainya. Kalian wajib memasukkan Banyuwangi sebagai destinasi wisata kalian loh guys. Pokoknya nggak bakalan nyesel deh. 1, Solo. Sebagai salah satu kota yang menjadi pusat para pelajar untuk menimba ilmu, Solo mempunyai biaya hidup yang murah. Sama halnya dengan Yogyakarta, kalian bisa mengandalkan Solo Batik Trans yang beroperasi hingga malam hari. Apabila saya dengar nama Solo ni, saya teringat satu lagu. Bengawan Solo. Okey, adakah lagu tu berkaitan dengan Solo di tempat ni? Kita teruskan. Apa yang menarik di Solo? Solo juga memiliki beragam wisata menarik loh guys, seperti Keraton Kasunanan, Museum Radia Pustaka, Kebun Binatang Satwa Taru Juruk, dan lain-lain. Harga tiket masuknya pun tergolong murah loh guys. Kalian juga bisa menikmati wisata kuliner yang murah di sini. Pokoknya kalian harus coba guys. Itulah guys beberapa kota di Indonesia yang Okey, kita dah dapat lihat keunikan Indonesia ni. Saya tak dapat nafikan, memang tempat di Indonesia ni sangat menarik. Dengan airnya yang jernih, dengan keindahan alamnya,
Dan kita nampak tadi, kita boleh naik gunung, panjat gunung dengan awan-awan dan memang sejuk. Dan tak dinafikan, Indonesia merupakan salah satu tempat yang tempat pelancongan yang sangat menarik. Dan mungkin satu hari nanti saya akan dapat ke sana. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Terima kasih.